Di lobi Hotel Paradise seminyak yang mewah, Rama berdiri dengan tas ransel lusuh di pundaknya ketika seorang tamu ekspatriat berpakaian branded berteriak nyaring, "Hei pelayan, angkat koper ini sekarang juga dan antar ke Ila saya." Rama tersenyum tipis, mengangguk pelan sambil mengangkat koper berat itu tanpa protes, meski hatinya berdegup kencang. Sebagai pewaris tunggal jaringan hotel mewah milik keluarganya yang tersebar dari Jakarta hingga Bali, dia sengaja datang dengan penampilan sederhana setelah penerbangan panjang dari ibu kota, ingin memeriksa kualitas layanan dari sudut pandang bawah tanpa diketahui siapapun. Tapi kesalahpahaman ini yang dimulai dari kaos polo polos dan celana jeans pudar, akan mengubah segalanya bagi seorang pria yang selama ini menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya di tengah masyarakat Indonesia yang masih penuh tekanan. Rama, 28 tahun, lahir di keluarga konglomerat Surabaya yang sangat tradisional. Ayahnya, Pak Budi, pemilik utama kelompok usaha hotel ini, selalu menekankan kamu harus menikah dengan gadis baik-baik tahun ini juga, Rama. Jangan buat malu nama besar keluarga dengan gaya hidupmu yang aneh. Panggilan Ideo 2 hari lalu masih terngiang saat ibunya menunjukkan foto calon pengantin dari keluarga pengusaha teman ayah. Rama tahu persis apa yang dimaksud aneh itu. Sudah 4 tahun dia menjalin hubungan rahasia dengan Dika, seorang desainer interior asal Denpasar yang dia temui di sebuah pameran seni di Jakarta. Dika dengan senyum lembut dan mata yang selalu penuh pengertian, sering bertanya, "Kapan kita bisa jalan bersama tanpa takut, Mas?" Di Bali ini lebih longgar, tapi tetap saja. Rama selalu menjawab dengan pelukan, tapi dalam hati dia tahu, keluarga dan masyarakat tidak akan pernah mudah menerima pria yang mencintai sesama pria. Sekarang di hotel miliknya sendiri, Rama membawa koper tamu itu ke Ila mewah di tepi pantai. Saat keluar, seorang sta muda bernama Bima, bellboy berusia 20 genep tahun dengan seragam rapi tapi wajah lelah, mendekatinya. Kamu karyawan baru ya? Kelihatan capek. Ayo bantu aku angkat barang tamu lain di depan, shift malam ini ramai. Rama mengangguk lagi, memutuskan untuk terus bermain peran ini. Mungkin ini kesempatan emas untuk melihat bagaimana sta diperlakukan, bagaimana tamu dihormati, dan bagaimana prasangka kecil merayap di balik senyum profesional. Sepanjang sore, Rama membersihkan meja lobi, menyambut tamu dengan sopan, dan memperhatikan bisik-bisik sta saat melihat pasangan pria asing yang check-in bersama. Lihat tuh, 2 cowok tidur satu kamar. Di Indonesia kok bisa ya, gumam seorang waitress sambil geleng-geleng kepala. Rama merasa dada sesak. Dia tahu suatu hari dia bisa jadi bahan bisikan itu. Malam menjelang di restoran tepi pantai, Bima mengajak Rama istirahat sebentar di belakang dapur. Mereka duduk di bangku kayu sambil minum air kelapa dingin. Gue Bima, asli Bali. Kerja di sini sudah 2 tahun, tapi kadang capek juga. Tamu banyak yang sombong, sta senior suka ngejek kalau ada yang beda, kata Bima sambil tersenyum pahit. Rama mendengarkan dalam diam, merasakan getaran aneh di dada. Bima melanjutkan, gue terbuka soal gue suka cowok, tapi ya, keluarga di desa nggak tahu. Takut diusir. Kamu sendiri dari mana? Rama hampir saja mengaku, tapi dia menahan diri. Dari Jakarta, baru mulai kerja di sini. Mereka berbincang lama tentang mimpi-mimpi kecil. Bima ingin buka KAE sendiri suatu hari. Rama berpura-pura bercerita tentang pekerjaan kantor biasa. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma garam dan bunga rangipani. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Rama merasa dilihat sebagai manusia biasa, bukan sebagai pewaris atau rahasia yang harus disembunyikan.
Saat sit selesai, Rama berjalan sendirian ke pantai belakang hotel. Telepon bergetar, panggilan dari ibunya. Rama, ayah sudah atur pertemuan dengan calonmu minggu depan di Surabaya. Kamu harus pulang besok pagi. Suara ibunya tegas tapi penuh harap. Rama menutup mata, membayangkan wajah Dika yang menunggu di ila kecil di Ubud, tempat mereka janji bertemu besok malam secara diam-diam. Air mata mengalir pelan di pipinya yang terbakar matahari sore. Dia duduk di pasir, memeluk lutut, bertanya dalam hati, berapa lama lagi dia bisa lari dari dirinya sendiri. Malam itu, Rama tidur di kamar karyawan sementara yang disediakan Bima, merasakan dinginnya kasur tipis dan bau deterjen murah. Tapi di dalam dada, ada bara kecil harapan yang mulai menyala. Mungkin kesalahpahaman ini bukan kutukan, tapi pintu menuju kebebasan yang selama ini dia impikan. Pagi berikutnya, Rama bangun dengan badan pegal. Bima sudah menunggu di luar dengan secangkir kopi panas. Ayo, hari ini ada event besar di ballroom. Kamu bantu gue ya, bro. Rama tersenyum mengikuti. Saat mereka berjalan menyusuri koridor hotel, seorang tamu kaya lokal menghentikan mereka. Pelayan, bersihkan ini, ada noda di lantai. Rama membungkuk, membersihkan tanpa kata, sementara Bima berbisik, biasa, bro. Kita cuma pelayan di mata mereka. Tapi di mata Rama, Bima bukan pelayan biasa. Ada kekuatan di balik senyumnya yang lelah, ada cerita yang belum selesai. Rama merasa untuk pertama kalinya, dia ingin melindungi seseorang selain dirinya sendiri. Rama terus mengikuti Bima sepanjang hari di Ent Balom yang ramai dengan tamu-tamu bisnis dari Jakarta dan Singapura. Mereka mengatur meja, menyajikan minuman, dan membersihkan tumpahan tanpa henti. Rama melihat bagaimana manajer Suparno, pria paruh baya dengan suara lantang, selalu memarahi staf kecil dengan kata-kata kasar. Cepat! Jangan lambat seperti kura-kura, bentak Suparno kepada Bima saat ada gelas jatuh. Bima hanya menunduk, membersihkan pecahan kaca dengan tangan gemetar. Rama merasa marah, tapi dia ingat posisinya saat ini, dia pelayan baru yang tak punya kuasa. Saat istirahat siang di ruang belakang, Bima duduk di lantai sambil menggosok luka kecil di jarinya. Maya, bro. Kerja di sini memang gini. Tapi gue tetap bertahan karena gaji lumayan buat kirim ke orang tua di desa. Rama duduk di sampingnya, memberikan perban dari kotak tilu. Kamu kuat sekali, Bima. Gue lihat kamu selalu tersenyum meski capek. Bima menatapnya lama, mata hitamnya penuh kehangatan. Kamu beda dari karyawan lain. Kayaknya ngerti gue. Gue suka cowok, bro. Sudah terbuka di sini, tapi di luar hotel, gue masih sembunyi. Keluarga gue muslim taat, pasti marah besar kalau tahu. Kamu punya pacar? Rama terdiam, jantungnya berdegup. Dia hampir mengaku, tapi kata-kata Dika terngiang, jangan terlalu cepat percaya orang, mas. Akhirnya Rama bilang, belum ada yang resmi. Tapi gue paham perasaanmu. Mereka berbincang pelan tentang kehidupan di Bali yang katanya lebih toleran, tapi tetap ada batas. Bima cerita tentang mantan pacarnya yang pergi karena takut dipecat, tentang malam-malam sendirian di kosan kecil, tentang doa diam-diam agar Tuhan mengerti. Sore hari, saat end selesai, Rama mendapat pesan dari Dika, aku nunggu di Ila Ubud jam 8 malam ya. Jangan lupa bawa senyum kamu. Rama tersenyum sendiri, tapi saat hendak pergi, manajer Suparno memanggilnya. Kamu pelayan baru. Besok pagi bantu di kolam renang, ada tamu IP. Rama mengangguk, hatinya campur aduk.
Malam itu setelah shift selesai, dia naik ojek online ke Ubud, meninggalkan hotel di balik kegelapan. Dika menyambutnya dengan pelukan hangat di teras ila kecil yang dikelilingi sawah. Akhirnya, Mas. Aku kangen. Mereka duduk di ayunan bambu berbagi cerita hari itu. Rama cerita tentang kesalahpahaman di hotel, tentang Bima yang mirip dirinya. Dika mendengarkan dengan sabar, tapi matanya sedih. Kamu selalu main peran, Rama. Di hotel, di depan keluarga, di depan aku. Kapan kamu berhenti sembunyi? Rama memeluk Dika lebih erat, mencium keningnya. Aku takut, Dik. Ayah bilang minggu depan ada pertemuan dengan calon istri. Kalau aku tolak, bisnis keluarga bisa goyah. Tapi aku cinta kamu. Malam itu mereka tidur berpelukan, mendengarkan suara jangkrik dan angin sawah. Tapi pikiran Rama melayang ke Bima, ke hotel, ke rahasianya yang semakin berat. Pagi berikutnya, Rama kembali ke hotel dengan hati lebih ringan tapi penuh pertanyaan. Bima sudah menunggu di kolam renang, tersenyum lebar. Kamu kemarin hilang ya? Ayo bantu bersihkan kursi, tamu pagi mulai datang. Mereka bekerja berdampingan, tertawa kecil saat tamu anak kecil menumpahkan jus. Di tengah tawa itu, Rama merasa ada ikatan yang tumbuh, bukan hanya dengan Dika, tapi juga dengan Bima, seorang saudara seperjuangan di dunia yang tak ramah bagi mereka. Siang itu, saat istirahat, Bima mengajak Rama ke pantai belakang hotel yang sepi. Mereka duduk di bawah pohon kelapa, kaki telanjang di pasir. Gue sering ke sini kalau capek. Lihat laut, rasanya semua masalah kecil. Bima berbagi cerita masa kecil di desa, tentang pertama kali sadar dirinya berbeda saat tentang doa di masjid yang tak pernah dijawab. Rama mendengarkan, lalu berbagi sedikit tentang tekanan keluarganya di Surabaya, tentang ayah yang mengancam memotong warisan kalau tak menikah, tentang ibu yang menangis diam-diam. Kadang gue merasa sendirian banget, Bima. Bima menyentuh bahu Rama pelan. Kamu nggak sendirian lagi sekarang. Mata mereka bertemu dan untuk sesaat, dunia terasa lebih tenang. Tapi telepon Rama berdering, ayahnya. Rama, besok ayah ke Bali untuk inspeksi hotel. Pastikan semuanya sempurna. Rama mematikan telepon, wajahnya pucat. Rahasianya semakin dekat untuk terbongkar, dan dia tak tahu apakah dia siap. Hari berikutnya, hotel ramai persiapan menyambut Pak Budi. Rama bekerja lebih keras, membersihkan setiap sudut dengan tangan sendiri, sementara Bima membantu di dapur. Tapi pikiran Rama terus ke Dika dan ke pertemuan ayah besok. Saat istirahat, Bima menarik Rama ke gudang perlengkapan. Kamu kelihatan gelisah, bro. Ada apa? Rama menghela napas panjang, lalu cerita sedikit tentang ayahnya yang datang. Dia orang yang keras, Bima. Kalau tahu aku seperti kita, pasti marah besar. Bima mengangguk paham. Gue pernah hampir dipecat karena ada tamu yang lapor gue terlalu ramah sama tamu cowok. Untung bos besar nggak tahu. Mereka tertawa getir, tapi di balik tawa ada ketakutan yang sama. Sore itu, saat membersihkan area spa, seorang tamu wanita kaya dari Jakarta menghina Bima karena dia terlalu lambat. Pelayan gay seperti kamu memang begini ya, kerja pelan, kata wanita itu keras. Rama tak tahan, maju ke depan. Bu. Saya yang salah, biar saya bantu. Wanita itu pergi dengan dengusan, tapi Bima menatap Rama dengan mata berkaca. Kamu bela gue. Padahal kamu juga baru. Rama tersenyum. Karena gue paham rasanya, Bima.
Malam itu, Rama kabur lagi ke Ubud. Dika menyambut dengan makanan kesukaan, nasi jinggo dan es kelapa. Mereka bicara panjang tentang masa depan. Dika bilang kalau ayahmu datang, mungkin saatnya kamu bilang jujur, Mas. Aku capek sembunyi. Rama memeluk Dika, tapi hatinya ragu. Aku takut kehilangan segalanya, hotel, keluarga, kamu. Keesokan paginya, Pak Budi tiba dengan mobil mewah. Rama menyembunyikan diri di belakang sta, tapi Pak Budi langsung memanggil manajer Suparno untuk rapat. Rama mendengar dari jauh, saya ingin lihat semuanya dari bawah. Siapa karyawan baru itu? Suparno menunjuk Rama. Pak Budi mengernyit, tapi tak mengenali anaknya karena penampilan sederhana dan topi yang ditarik rendah. Rama merasa napasnya sesak. Siang itu ada insiden kecil, sebuah tamu IP kehilangan dompet di kolam. Bima dan Rama membantu mencari, dan Rama menemukannya. Pak Budi memuji pelayan itu di depan semua staf. Kamu bagus, anak muda. Naikkan gajinya. Bima tersenyum bangga untuk Rama, tapi Rama merasa semakin terjebak dalam kebohongan. Malam harinya, saat ayahnya tidur di suite presiden, Rama bertemu Dika di pantai dekat Ila. Mereka berjalan kaki di pasir, tangan saling genggam dalam gelap. Aku lihat ayahmu tadi, Mas. Dia kelihatan keras, kata Dika. Rama mengangguk. Besok dia inspeksi penuh. Kalau tahu aku di sini sebagai pelayan dan tahu tentang kita. Dika berhenti menatap mata Rama. Kamu harus pilih, Rama. Aku atau dunia lama kamu. Rama mencium Dika lembut, merasakan air mata Dika di pipinya. Kembali ke hotel, Rama tak bisa tidur. Bima datang ke kamar karyawan, membawa roti dari dapur. Kamu baik-baik aja. Kelihatan pucat. Mereka duduk bercerita sampai subuh, tentang mimpi jadi diri sendiri tanpa takut. Rama merasa Bima seperti cermin, sama-sama berjuang, sama-sama mencari tempat di dunia ini. Pagi harinya, inspeksi dimulai. Pak Budi berjalan keliling hotel, memuji dan mengkritik. Saat melewati Rama yang sedang menyapu teras, Pak Budi berhenti. Kamu kelihatan familiar. Rama menunduk lebih dalam. Ketegangan meningkat dan Rama tahu rahasianya tak akan lama lagi tersembunyi. Tapi di tengah itu semua, ada kehangatan dari Bima dan Dika yang membuatnya merasa kuat untuk pertama kalinya. Inspeksi Pak Budi berlangsung tegang. Rama terus menghindari tatapan ayahnya, membantu sta membersihkan setiap sudut balom untuk acara malam nanti, sebuah pesta gala untuk investor. Bima bekerja tanpa henti di dapur, memasak menu spesial. Saat istirahat, Bima menarik Rama ke samping. Gue dengar bos besar datang. Kamu kenal dia? Rama menggeleng tapi hatinya berat. Dia orang penting. Mereka berbagi rokok di belakang meski Rama tak merokok. Bima cerita tentang mimpi buka warung kecil untuk komunitas di Bali, tempat aman bagi yang seperti mereka. Rama mendengarkan, merasa terinspirasi. Kamu berani, Bima. Gue masih belajar berani. Siang itu insiden terjadi. Seorang sta senior, teman Suparno, melihat Bima dan Rama berbicara dekat di gudang. Dia berbisik ke Suparno, kayaknya dua itu ada apa-apa. Pelayan baru dan Bima sama-sama. Tahulah. Suparno memanggil Bima, memarahi keras di depan semua. Kamu bikin image hotel jelek. Kalau ada keluhan tamu lagi, kamu keluar. Bima menunduk, tapi Rama maju. Itu salah saya, Pak. Saya yang ajak bicara. Suparno menatap Rama sinis.
Kamu baru, jangan sok bela. Malam gala tiba. Hotel penuh tamu penting, termasuk calon pengantin yang diatur ayah Rama. Pak Budi duduk di meja utama, Rama melayani dari belakang sebagai pelayan. Saat makan malam, seorang tamu mabuk menghina pasangan gay di meja sebelah. Di Indonesia kok ada yang kayak gini? Malu-maluin. Bima yang lewat mendengar, wajahnya pucat. Rama tak tahan, mendekat dan bilang pelan, Pak. Mohon hormati tamu lain. Tamu itu marah, memanggil Suparno. Kekacauan kecil terjadi, tapi Rama tetap tenang. Pak Budi memperhatikan dari jauh, mengerutkan kening. Setelah gala, Pak Budi memanggil Suparno dan staf kunci ke ruang rapat. Rama berdiri di luar pintu, mendengar ayahnya bilang, saya ingin lihat karyawan teladan. Yang tadi bela tamu itu, panggil dia. Rama masuk dengan kepala tertunduk. Pak Budi menatap lama. Kamu. Rama. Suara ayahnya bergetar. Semua staf syok. Rama mengangguk pelan, melepas topi. Ya, Pak. Saya sengaja datang incognito. Ruangan hening. Suparno pucat, Bima yang berdiri di belakang terkejut. Pak Budi marah. Kamu buat malu. Kerja sebagai pelayan. Dan siapa yang kamu bela tadi? Jangan bilang kamu. Rama menatap ayahnya langsung. Saya bela karena dia teman saya. Dan ya, saya gay, Pak. Sudah waktunya Bapak tahu. Hening mencekam. Staf saling pandang, beberapa bisik. Bima tersenyum kecil, bangga. Malam itu, Rama diusir dari ruang rapat oleh ayahnya yang marah. Tapi di luar, Bima menunggu. Kamu berani, bro? Gue bangga. Rama memeluk Bima sebentar, lalu kabur ke Ubud menemui Dika. Aku sudah bilang ke ayah, Dik. Sekarang semuanya berubah. Dika menangis bahagia, memeluk Rama erat. Tapi Rama tahu perjuangan baru saja mulai, prasangkasta, kemarahan keluarga, dan pilihan hatinya. Pagi setelah pengungkapan, hotel seperti geger. Staf berbisik-bisik di koridor, tamu IP bertanya-tanya kenapa pewaris hotel bekerja sebagai pelayan. Pak Budi memanggil rapat darurat di ballroom. Rama berdiri di depan, seragam karyawan masih melekat. Saya lakukan ini untuk lihat kenyataan. Dan sekarang saya lihat, ada prasangka di sini yang harus diubah. Suparno dan staf senior menunduk malu, ingat bagaimana mereka perlakukan Rama dan Bima. Pak Budi marah tapi terdiam saat Rama cerita tentang perjuangan Bima, tentang tekanan masyarakat, tentang cinta yang tak boleh disembunyikan lagi. Saat itu, seorang investor penting mengeluh tentang layanan dan Bima yang bertugas tersandung karena gugup. Tamu itu berteriak, pelayan tidak becus. Pasti karena yang aneh itu. Rama maju, suaranya tegas. Tapi Bima karyawan terbaik kami. Dan kalau Bapak tidak suka, hotel ini punya kebijakan baru, tidak toleran terhadap diskriminasi. Pak Budi terkejut, tapi melihat mata anaknya yang penuh tekad, dia mengangguk pelan. Rama benar. Mulai hari ini, hotel ini akan jadi tempat aman bagi semua. Staf bertepuk tangan pelan, beberapa dengan mata berkaca. Suparno minta maaf pribadi ke Rama dan Bima. Saya salah, Den Rama. Maafkan. Tapi konflik belum selesai. Ayah Rama menariknya ke samping. Kamu pikir ini mudah? Keluarga, bisnis, masyarakat tidak akan terima. Rama menjawab, Pak, saya sudah lelah sembunyi. Saya tetap anak Bapak, tetap pewaris. Tapi saya juga Rama yang mencintai Dika.
Pak Budi terdiam lama, lalu pelan bilang, kita bicara lagi di Surabaya. Rama keluar dengan hati lebih ringan. Bima menunggu di lobi memeluk Rama erat. Terima kasih, bro. Kamu ubah semuanya. Malam itu, Rama mengajak Bima dan Dika bertemu di pantai belakang hotel. Mereka bertiga duduk berbagi cerita, tertawa, dan menangis. Dika bilang, kamu akhirnya bebas, Mas. Celima terjadi saat acara penutup inspeksi. Seorang tamu homobik besar protes keras di depan semua. Rama naik ke panggung mengambil mikrofon. Hotel ini milik saya sekarang. Dan mulai hari ini kami hormati semua cinta, semua identitas. Siapa tidak suka, silakan pergi. Tepuk tangan meriah dari staf dan tamu yang mendukung. Pak Budi berdiri mengangguk pelan ke anaknya. Rahasia terbongkar, sikap berubah total, staf minta maaf satu persatu, promosi Bima sebagai supervisor, dan hotel umumkan kebijakan inklusi baru. Rama merasa tumbuh dari pria yang lari menjadi pria yang berdiri. Setelah malam pengungkapan besar itu, Hotel Paradise seminyak berubah. Staf yang dulu menghina kini membungkuk hormat saat Rama lewat. Bima diangkat jadi asisten manajer dengan senyum bangga, dan tamu-tamu baru datang dengan cerita tentang Hotel Rama semua. Rama duduk di teras ila pribadi, memandang laut, tangan Dika menggenggam erat. Kamu lakukan itu untuk kita semua, Mas. Dika mencium pipinya lembut. Bima datang berkunjung membawa kue buatan sendiri. Gue enggak nyangka, bro. Dari pelayan jadi bos dan bawa perubahan besar. Mereka tertawa bersama, mengenang hari-hari kesalahpahaman yang jadi awal segalanya. Pak Budi pulang ke Surabaya dengan janji akan bicara lagi tentang pernikahan, tapi kali ini dengan hati lebih terbuka. Kamu anakku, Rama. Saya butuh waktu, tapi saya lihat kamu bahagia. Rama memeluk ayahnya di bandara, air mata jatuh. Perjalanan emosionalnya selesai di sini, dari pria yang sembunyi di balik topeng pelayan, menjadi pemimpin yang berani berdiri untuk cinta dan keadilan. Di pantai seminyak saat sunset, Rama dan Dika berpelukan hangat, ombak menyanyi lagu baru. Bima dari kejauhan melambai, simbol persahabatan yang lahir dari konflik. Rama akhirnya bebas, tumbuh menjadi versi terbaik dirinya, pria yang mencintai tanpa takut, yang mengubah prasangka menjadi penerimaan. Tapi perjalanan belum berakhir sepenuhnya. Masyarakat masih berubah pelan, keluarga masih belajar, dan Rama tahu ada banyak Ramadan Dika lain di Indonesia yang masih berjuang. Dia berjanji akan buka lebih banyak ruang aman melalui hotelnya. Dengan Dika di sisi, Rama berjalan ke masa depan hati penuh harap. Apakah cinta sesama pria bisa mengubah prasangka masyarakat di Indonesia? Benar atau salah?